Bayangkan seorang presiden tanpa istana, tanpa mobil mewah, tanpa gaya hidup VIP. Inilah Ibrahim Traoré, presiden yang dijuluki termiskin di dunia, namun mungkin justru yang terkaya secara moral. Seluruh kekayaannya, 2 pasang pakaian, sebuah laptop tua, dan 1 ponsel. Begitulah pernyataan sederhana yang ia buat sendiri setelah menjabat. Ketika ditanya bagaimana ia bisa hidup dengan begitu sedikit, ia hanya tersenyum. Ibu saya masih tinggal di rumah lumpur. Saya tidak butuh istana. Saya bukan raja. Saya prajurit menjaga negara saya. Baginya kemewahan bukanlah hak istimewa pemimpin. Jika seorang pemimpin hidup mewah saat rakyatnya kelaparan, kata Ibrahim, itu bukan kepemimpinan. Itu pengkhianatan. Dan mungkin karena itulah dunia menghormati Ibrahim Traoré, bukan karena kekuasaan yang ia genggam, melainkan karena karakter yang ia pegang teguh. Gimana menurut Sekelik? Di banyak negara, penjara itu tempat menghukum, tempat orang dibuang, dilupakan, dianggap tidak berguna lagi. Tapi di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, Burkina Faso membalik logika dunia. Traoré melihat para narapidana bukan sebagai sampah, tapi sebagai manusia yang masih bisa ditebus. Alih-alih membiarkan mereka membusuk di balik jeruji, Traoré mempekerjakan para napi untuk membangun jalan, menggarap lahan pertanian, dan membangun desa-desa terpencil. Semenjak Presiden Ibrahim Traoré menjabat, semua perusahaan asing yang beroperasi di negaranya diberhentikan termasuk Amerika. Dia memberi akses penuh ke rakyatnya. Hal ini membuat rakyatnya senang dan sangat bahagia, karena baru kali ini mereka diperlakukan sebagaimana rakyat sejati oleh presidennya. Mereka diberi akses menambang emas di daerahnya masing-masing, entah itu tanah milik desa, provinsi, atau pribadi. Mereka dibebaskan menggali untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi peraturan tetap ada seperti dilarang memakai merkuri, dan setiap pendapatan bersih 15% harus masuk ke kas desa untuk membangun desa mereka sendiri, atau bisa dibagikan untuk lansia di desa mereka. Cara ini cukup adil. Inilah alasan kita perlu presiden yang pemberani. Kenapa kita terus berlutut? Hanya dalam beberapa bulan, Aliansi Negara-Negara Sahel (AES) lahir. Sebuah blok ekonomi baru yang berdiri di atas prinsip sederhana, tanpa IMF, tanpa Bank Dunia, tanpa penjajahan terselubung. Mereka mulai berbagi teknologi, menggabungkan sistem energi, bahkan menyusun rencana mata uang bersama. Bagi Barat, ini bencana. Karena selama berabad-abad, kekuatan dunia menjaga Afrika tetap terpecah agar mudah dikontrol. Tapi kini, mereka menyaksikan negara-negara miskin mulai berbicara satu bahasa, bahasa kemerdekaan ekonomi. Media internasional menyebutnya eksperimen berbahaya. Namun bagi jutaan rakyat Afrika, ini adalah doa yang akhirnya dijawab sejarah. Traoré bukan lagi hanya pemimpin Burkina Faso. Ia jadi ikon kontinental, sebuah simbol bahwa kedaulatan bukan hadiah dari penjajah, tapi hasil dari keberanian menolak tunduk. AES bukan aliansi militer, tidak ada tank, tidak ada rudal, tidak ada parade perang. Yang ada hanyalah keberanian untuk mengubah arah sejarah, lewat pena, lewat undang-undang, lewat kebijakan ekonomi yang berani. Barat menyebutnya provokasi, tapi bagi rakyat Afrika, ini adalah keadilan yang tertunda selama ratusan tahun. Traoré tahu satu hal yang tak dimengerti banyak pemimpin sebelumnya. Kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi hanyalah pertunjukan kosong. Afrika selama ini merdeka di bendera, tapi tidak di perut. Merdeka di lagu kebangsaan, tapi tidak di dompet rakyatnya. Kini pertunjukan itu telah berakhir. AES membuktikan bahwa perubahan tak harus dengan darah, tapi dengan kesadaran kolektif. Burkina Faso, Mali, dan Niger kini menulis bab baru sejarah Afrika. Revolusi tanpa peluru, tapi lebih menakutkan dari perang. Karena mereka tak lagi berperang untuk menang, mereka berperang untuk berdaulat. Dan dari gurun Sahel yang dulu hanya dikenal karena kelaparan, kini dunia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah bangsa kecil yang menantang tatanan dunia dan mulai menang. Tahap kedua revolusi Traoré dimulai, bukan dengan senjata, bukan dengan demonstrasi, tapi dengan pembangunan nyata dari hasil tanah sendiri. Bukannya berhenti setelah nasionalisasi tambang, Traoré justru membangun kilang emas nasional pertama di Burkina Faso, sebuah proyek ambisius yang sepenuhnya dibiayai dari emas itu sendiri. Tidak $1 pun datang dari IMF, tidak €1 pun dari Bank Dunia. Semua dibangun dengan kekayaan yang dulu dikuras oleh orang lain. Ia menegaskan, kami tidak butuh izin untuk menggunakan harta kami, dan dunia menatap, setengah kagum, setengah takut. Kilang emas itu tidak hanya memurnikan logam, tapi juga memurnikan martabat bangsa. Burkina Faso yang dulu hanya menjual emas mentah, kini mampu memproses dan mencetak emas murni 99,99% standar internasional. Artinya, mereka kini menjual produk akhir, bukan bahan mentah murah seperti dulu. Bukan hanya emas, Traoré membangun pabrik pengolahan makanan agar hasil panen petani tidak lagi tergantung pada impor luar negeri. Ia meluncurkan proyek energi surya dan hidroelektrik, menyalakan listrik di desa-desa yang sebelumnya gelap selama puluhan tahun. Semua dilakukan tanpa pinjaman asing, hanya dari hasil emas negeri sendiri. Dan ketika rakyat mulai bekerja di pabrik milik negaranya sendiri, ketika lampu menyala di rumah-rumah desa, dan ketika anak-anak mulai belajar tanpa takut lapar, satu hal menjadi jelas, pembangunan tanpa utang bukanlah utopia, tapi disiplin, tekad, dan kedaulatan. Lebih dari sekedar ekonomi, Traoré sedang menanamkan cara berpikir baru bagi rakyatnya. Selama puluhan tahun, Afrika diajarkan bahwa pembangunan butuh utang, bahwa kemajuan butuh investor asing. Traoré membalikkan itu semua. Ia berkata, negara yang terus meminjam tidak sedang membangun, tapi sedang menunda kemerdekaannya. Maka lahirlah paradigma baru, bukan meminjam untuk membangun, tapi menghasilkan untuk mandiri. Emas yang dulu hanya dikirim mentah ke luar negeri, kini diproses di dalam negeri, diolah, dikemas, bahkan dijual dengan merek Made in Burkina. Kebijakan baru ini menciptakan ribuan lapangan kerja. Dulu, para penambang hanya buruh ekspor, menggali untuk orang lain.